Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ini kita materi pendidikan agama Islam. Kemarin kita menjelaskan tentang mengenai tata cara mengkonsumsi makanan halal dan minuman haram. Dan selanjutnya ini kita akan mempelajari akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Nah, sebelum kita mulai materi, kita ulas kembali tentang materi yang lalu, yaitu mengenai cara mengkonsumsi makanan minuman halal. Konsumsi itu merupakan kebutuhan manusia untuk memakai, menggunakan, dan menikmati barang atau jasa untuk kelangsungan hidup kita. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melihat makanan tersebut atau minuman tersebut halal atau tidaknya. Yang pertama, kita lihat dari segi halalnya. Halal itu hendaknya yang kita ingin makan atau minum untuk dikonsumsi yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat Islam atau di dalam Al-Quran. Dan yang kedua itu kita lihat dari minuman itu atau makanan itu baik atau bergizi, baik atau tidaknya bergizi bagi kesehatan tubuh kita. Baik atau bergizi itu makanan yang kita minum atau yang kita makan, maksudnya yang halal. Halal itu maksudnya bukan dari hasil curian, bukan dari hasil mencuri barang yang haram dan tidak boleh dikonsumsi karena sesuatu yang kita lakukan dengan cara mencuri itu sudah berdosa atau haram. Dan yang ketiga yaitu makanan dan minuman tidak berlebih-lebihan. Jadi kita dituntun untuk tidak memakan atau meminum segala sesuatunya secara berlebih-lebihan. Oke, kita masuk ke materi akibat buruk dari makanan dan minuman haram. Haram itu kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Jadi di dalam Al-Quran sudah terjelaskan, sudah tercantum haram itu berdosa. Nah, makanya di sini ada akibat buruk dari ketika kita memakan atau meminum makanan yang haram. Kita lihat di LKS, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram itu akan mengakibatkan buruk bagi diri kita sendiri maupun dari orang lain, masyarakat dan lingkungan di sekitar. Dan di antaranya pun akibatnya kita tidak akan memiliki amal ibadah yang baik. Amal kita tidak akan diterima dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram itu dapat merusak jiwa, terutama minuman keras. Minuman keras itu atau disebut dengan khamr. Minuman keras itu minuman yang memabukkan, minuman yang beralkohol. Dan adapun ketika kita meminum minuman khamr atau minuman memabukkan, yang pertama, itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit psikologi. Psikologi itu penyakit gangguan jiwa. Dan yang kedua, menimbulkan beban mental. Mental kita akan buruk secara emosional dan sosial. Dan itu akan berakibat sangat buruk. Dan yang ketiga yaitu menimbulkan beban penderitaan atau berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Jadi ada 3 akibat buruk ketika kita meminum minuman haram atau khamr. Yang pertama itu kita akan memiliki gangguan jiwa. Dan yang kedua itu beban mental kita akan rusak. Dan yang ketiga itu akan hancurnya masa depan kita. Dan adapun makanan dan minuman yang haram itu dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Misalnya, khamr itu dapat menyebabkan berbagai penyakit kan? Penyakit fisik di antaranya seperti tekanan darah, kanker, bahkan jantung, liver, sistem kekebalan tubuh pun akan menurun serta merusak jaringan saraf otak. Nah, dari keempat akibat buruk yang kita lakukan ketika meminum khamr itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Apakah dari penjelasan tadi dari kalian ada yang kurang paham tuh? Jadi makanan dan minuman yang halal dan haram, baik itu dari segi apapun, ketika itu makanan dan minuman halal berarti makanan itu diperbolehkan di dalam syariat Islam, terutama di dalam Al-Quran dan hadis. Dan makanan dan minuman yang haram itu makanan yang tidak diperbolehkan atau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jika dirasa cukup, jadi kesimpulannya adalah tentang makanan dan minuman halal dan haram, segala sesuatu Allah itu tuh telah memberikan aturan mengenai sesuatu makanan atau minuman halal dan haram untuk kebaikan diri kita sendiri atau untuk kebaikan makhluk hidup manusia, baik itu dari kesejahteraan, kesehatan manusia. Dan hal ini tuh merupakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi Allah itu memerintahkan kita agar kita tidak terjerumus dari dosa atau dari segi hal yang buruk untuk diri kita sendiri. Apakah dimengerti? Oke. Jika dirasa cukup, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk kalian semua, pelajari materi yang sudah diajarkan. Untuk minggu depan kita mencoba ujian atau mencoba dari soal-soal mengenai makanan, minuman, halal, dan haram.
dirasa cukup, Ibu akhiri. Oh, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi